Oke bro, kita nggak cuma bahas yang kelihatan, tapi juga yang suka muncul tiba-tiba di balik tirai malam. Kali ini kita akan bakal bercerita soal Ranah Minang juga ya, tanah yang kaya budaya, penuh adat, dan ternyata juga dihuni oleh makhluk-makhluk yang bikin merinding. Dari kepala terbang bernama Palasi Kuduang sampai suara bayi misterius dari hantu ngeak. Minangkabau punya daftar hantu yang nggak kalah serem dari film horor. Tapi tenang, kita bahas santai saja, nggak pakai jampi-jampi, cukup kopi dan nyali. Jadi siap-siap buat kenalan sama 10 hantu paling legendaris dari Sumatera Barat. Mungkin juga sebagian ada hanya di Sumatera Barat saja. Jangan lupa matikan lampu, nyalakan logika, dan kalau tiba-tiba ada suara bisikan di belakangmu, itu bukan dari aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Yang pertama, hantu lapia. Hantu lapi ini adalah makhluk gaib dalam kepercayaan masyarakat Minangkabau yang berbentuk tikar gulung. Secara tradisional, ia dipercaya menghuni daerah sungai atau danau. Dia akan menelan siapapun yang duduk di atasnya. Cerita ini berfungsi sebagai peringatan budaya agar masyarakat berhati-hati di sekitar tempat-tempat berair yang dianggap angker, serta menghormati adat dan alam sekitar. Yang kedua itu Palasi Kuduang, teror kepala terbang dari Minangkabau. Di balik keindahan alam Minangkabau tersimpan kisah kelam tentang makhluk yang membuat bulu kuduk berdiri. Palasi ia bukan hantu biasa. Palasi adalah kepala manusia yang terbang dengan isi perut menjuntai dan mengintai bayi dan ibu hamil sebagai mangsanya. Dia seperti kuyang ya di tempat-tempat lainnya, nangnak di Thailand. Jadi konon Palasi berasal dari orang yang mempelajari ilmu hitam tingkat tinggi demi kekuatan atau kekayaan, bahkan untuk awet muda ya. Tapi sebagai konsekuensinya mereka kehilangan tubuh dan menjadi makhluk haus darah saat malam hari. Kepala mereka terlepas dan melayang mencari mangsa, terutama bayi yang baru lahir. Tubuhnya disembunyikan di tempat gelap, sementara kepalanya berkeliaran dengan suara mendengung, rendah dan bau anyir yang sangat khas. Jadi masyarakat Minang percaya bahwa Palasi Kuduang bisa masuk ke rumah tanpa disadari, bahkan menyamar sebagai orang biasa di siang hari. Karena itu ibu-ibu yang baru melahirkan sering diberi jimat atau dijaga ketat agar tidak menjadi korban. Memang agak menyeramkan ya. Tapi di balik horornya, kisah Palasi juga jadi pengingat tentang batas-batas moral dan bahaya ilmu yang disalahgunakan. Yang ketiga itu hantu aru-aru. Hantu aru-aru ini penunggu tempat tinggi yang menyesatkan pandangan. Hantu aru-aru ini adalah salah satu makhluk gaib yang berasal dari cerita rakyat Kenagarian Ampek Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sosok ini dikenal sebagai makhluk halus yang bergentayangan di tempat-tempat tinggi seperti di atas bumbungan rumah, pohon besar yang rindang, dan bukit yang jarang dijamah manusia. Yang bikin merinding, hantu aru-aru sering muncul saat waktu maghrib, terutama kepada anak-anak yang masih bermain di luar rumah atau remaja yang sedang melamun sendirian. Ketika seseorang dirasuki oleh makhluk ini, pandangan matanya akan diubah. Ia akan melihat tempat-tempat indah dan mengikuti bayangan itu tanpa sadar, seolah dibawa berjalan-jalan ke dunia lain. Makhluk ini tidak menyerang secara fisik, tapi mengganggu pikiran dan kesadaran korbannya. Bisa tersesat, kehilangan arah, atau bahkan tidak sadar telah berjalan jauh dari rumah. Dalam budaya Minangkabau, kisah hantu aru-aru jadi pengingat pentingnya menjaga anak-anak saat senja dan menghormati waktu maghrib sebagai waktu transisi antara dunia terang dan dunia gelap. Yang keempat itu hantu talago. Hantu talago ini hantu yang suka memanggil dari dasar danau atau talago ya. Penunggu danau yang tak terlihat tapi bisa terdengar. Ia tak muncul dengan wujud mengerikan, melainkan dengan suara yang kamu kenal. Karena saat malam turun dan kabut mulai menyelimuti air, hantu talago memanggil dengan suara orang yang terdekatmu. Bisa suara ibu, sahabat, atau bahkan anakmu. Ia memanggil pelan seolah meminta tolong, dan jika kamu mengikuti suara itu, langkahmu akan membawamu semakin dekat ke air, lalu hilang. Beberapa warga percaya bahwa hantu talago adalah arwah yang tenggelam tanpa sempat dimakamkan secara layak. Ia tak bisa tenang dan kini meniru suara manusia untuk menarik korban baru. Jadi ada juga yang bilang danau itu menyimpan jalan ke alam lain dan hantu talago adalah penjaganya. Tak ada yang tahu pasti siapa yang pertama kali mendengar panggilan ini, tapi satu hal yang pasti, jika kamu berada di tepi danau dan mendengar suara yang seharusnya tidak ada di sana, jangan jawab, jangan dicari, dan jangan menoleh. Yang kelima, orang Bunian, suku gaib yang hidup di antara kita.
Di hutan-hutan sunyi dan lereng Bukit Minangkabau, masyarakat percaya ada makhluk halus yang hidup berdampingan dengan manusia, yaitu orang Bunian. Mereka bukan hantu menyeramkan, melainkan suku gaib yang menyerupai manusia, tapi tak kasat mata. Konon mereka tinggal di alam lain sejajar dengan dunia kita, dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja. Orang Bunian dikenal sopan, beradab, dan bahkan membantu manusia dalam keadaan tertentu. Tapi jangan salah, jika kamu tanpa sengaja melanggar wilayah mereka, kamu bisa hilang secara misterius. Banyak cerita tentang orang-orang tersesat di hutan, lalu kembali berhari-hari kemudian tanpa ingat apapun, atau justru tidak kembali sama sekali. Bahkan ada yang berkeluarga loh dengan orang Bunian ini. Jadi mereka dikisahkan tinggal di rumah-rumah kosong, gunung, atau tempat sepi yang jarang dijamah. Kadang aroma masakan aneh tercium menjelang maghrib, disebut samba dewa atau masakan dewa, yang dipercaya berasal dari dapur orang Bunian ini. Legenda ini bukan sekedar cerita rakyat, tapi juga mengingatkan kepada kita untuk menghormati alam dan tidak sembarangan masuk ke tempat yang dianggap sakral. Yang keenam, Inyi, harimau adat yang mengintai pelanggar. Di tengah hutan dan lembah Minangkabau ada satu sosok yang tak hanya ditakuti, tapi juga dihormati. Ia bukan harimau biasa, melainkan makhluk gaib yang dipercaya sebagai penjaga adat. Wujudnya menyerupai harimau besar dengan sorot mata yang tajam dan langkah yang nyaris tak bersuara. Tapi yang membuatnya berbeda, ia bisa berubah dari manusia menjadi harimau dan sebaliknya. Jadi terkesan seperti 7 manusia harimau ya. Ia hanya menampakkan diri saat ada pelanggaran kepada adat yang berat, atau perampasan hak di hutan-hutan gitu ya. Jadi juga mungkin karena ada masuk hutan dengan niat-niat yang tidak baik. Jadi kehadirannya ini jadi pengingat keras bahwa adat bukan sekedar aturan, tapi bagian dari keseimbangan alam dan spiritual. Ia adalah simbol dari kekuatan adat yang tak bisa dilawan. Kita lanjut yang ketujuh, hantu suluh, nyala api yang menuntun ke kehilangan. Di malam gelap gulita di pedalaman Sumatera Barat, di Minangkabau, kadang terlihat cahaya kecil seperti nyala api yang melayang pelan di antara pepohonan atau sawah. Masyarakat menyebutnya dengan hantu suluh. Suluh berarti pelita atau obor, tapi jangan tertipu oleh sinarnya yang terang dan tenang. Karena cahaya ini bukan menuntun, melainkan menyesatkan. Konon hantu suluh muncul untuk memikat orang agar mengikuti arah cahaya. Ia bergerak pelan seolah mengajak berjalan, tapi semakin kamu ikuti, semakin jauh kamu tersesat. Bahkan banyak cerita tentang orang yang hilang semalaman di hutan hanya karena mengikuti cahaya yang terlihat seperti pelita. Yang bikin merinding, kadang cahaya itu muncul di tempat yang tak masuk akal, seperti di atas kuburan, di tengah ladang, atau bahkan di jalan kampung yang seharusnya tak ada siapapun. Kalau kamu melihat cahaya kecil melayang di kejauhan saat malam, jangan dekati, karena siapa tahu pelita itu bukan penerang jalan, tapi penuntun menuju dunia yang tak bisa kau pulang darinya. Yang kedelapan itu si hampa, hantu sunyi yang tak menyentuh tapi menghantui. Di sudut-sudut kampung tua di Minangkabau ada satu nama yang jarang disebut lantang, yaitu si hampa. Bukan karena ia terlalu menyeramkan, tapi karena ia terlalu sunyi. Ia tak menjerit, tak melompat dari balik pintu, tak menggedor jendela, tapi kehadirannya terasa diam, menekan, mengintai. Si hampa sering muncul sebagai bayangan tanpa pemilik. Langkah kaki tanpa suara sepatu atau bau anyir yang tiba-tiba muncul di tikungan jalan yang gelap. Sosoknya kadang terlihat sebagai perempuan berjubah panjang, berdiri di ujung lorong, wajah tertutup kain. Ia tak bergerak, tapi semakin kau berpaling, semakin dekat kau merasakannya. Makhluk ini dipercaya menghuni bangunan tua yang lama tak dihuni atau pohon besar yang tampak lebih menonjol dari sekitarnya. Dalam beberapa kisah, siapa juga dikenal suka menindih orang saat tidur, membuat tubuh terasa berat, sulit bernapas, dan tak bisa bergerak. Jadi siapa bukan hantu yang datang untuk menakut-nakuti. Ia hadir sebagai perwujudan dari kesepian, penyesalan, atau sesuatu yang tak selesai. Dan yang paling menyeramkan, semakin sering kau menyebut namanya, katanya mereka akan semakin dekat dan dia semakin datang. Hantu Ngea, tangisan bayi dari dunia yang terbuang. Di antara cerita paling menyayat dari tanah Minangkabau, yaitu hantu Ngea. Hantu Ngea adalah salah satu yang paling memilukan. Namanya berasal dari kata Ngea dalam bahasa Minang yang berarti tangisan bayi. Dan itulah yang membuatnya dikenal bukan karena wujudnya, tapi karena suara lirih yang terdengar di malam hari, tangisan bayi yang tak pernah ditemukan sumbernya. Konon hantu Ngea berasal dari arwah bayi yang digugurkan atau dibuang karena perbuatan terlarang.
seperti hasil hubungan di luar nikah. Arwahnya tak tenang dan kini gentayangan, menangis mencari ibunya, mencari tempat kembali. Suara tangisnya sering terdengar di dekat pohon bambu, di bawah pohon besar, atau di tempat sepi yang jarang dijamah manusia. Yang bikin merinding, jika seseorang mendengar tangisan itu dan mencoba mencari asalnya, mereka bisa tersesat atau justru menemukan tempat yang terasa berbeda, dingin, sunyi, dan penuh tekanan. Beberapa warga percaya bahwa jika kamu menemukan titik tangisan itu, kamu sedang berdiri di tempat bayi itu dulu dibuang. Hadungnya bukan sekedar cerita horor, ia adalah refleksi dari luka sosial, pengingat akan dosa yang tak terlihat, dan suara dari jiwa yang tak sempat mengenal dunia. Oke, nah itu dia hantu paling legendaris dari Ranah Minang. Dari yang terbang tanpa kepala sampai cuma muncul lewat suara. Serem, jelas. Tapi di balik kisah-kisah mistis ini ada pesan budaya yang dalam tentang adat, alam, dan bagaimana manusia harus tahu batasnya. Kalau kamu suka cerita-cerita kayak gini, jangan lupa like ya, share, dan subscribe, biar kita bisa terus gali kisah-kisah dari Ranah Minang yang gak kalah keren dari film luar negeri. Dan kalau kamu punya cerita mistis dari kampungmu, tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi episode selanjutnya bagi kita, ya kan? Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa kalau malam-malam ada suara aneh, jangan langsung nyalain senter. Kadang-kadang yang kamu cari justru sedang menunggumu. Dan kadang-kadang juga kamu akan mendengar kata-kata pinjam dulu 100. Saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.